Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Eserliana di sini. Jadi di video kali ini itu berhubung aku udah genap 1 tahun tinggal di Jepang, aku mau ngebahas tentang suka dan duka tinggal di Jepang. Jadi aku akan bahas berdasarkan pengalaman pribadi aku. Aku mau disclaimer dulu kalau video ini tuh tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan suatu negara atau gimana, karena ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi aku. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Oke guys, jadi kita masuk cerita tentang sukanya dulu kali ya, supaya kita happy. Gak juga sih ya. Jadi yang sukanya itu pertama, gajinya menurut aku lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Di sini tuh Heiki Kiryo-nya itu atau rata-rata gajinya itu sekitar 20 mang atau sekitar 20 juta. Jadi kayak karena gajinya emang rata-rata mirip guys, jadi di sini tuh banyak yang saling menghargai pekerjaan gitu, walaupun tukang sampah atau walaupun cuma nganterin kurir kayak gitu. Di sini tuh benar-benar dihargain banget gitu loh. Beda sama di Indonesia yang kadang memandang sebelah mata suatu kerjaan gitu ya. Makanya aku di sini jadi belajar juga untuk menghargai setiap pekerjaan yang ada gitu guys. Dan gajinya ya emang tinggi, tapi juga di sisi lain biaya hidupnya juga tinggi. Tapi itu ntar kita bahas di bagian dukanya guys. Terus abis itu fasilitas umum dan prosesnya itu cepat dan teratur banget. Jadi waktu itu aku juga pernah kayak ke rumah sakit kan, kayak mau ngambil vaksin HPV, dan itu cuma nunggu 15 menit udah langsung masuk ke dalam ruangannya gitu. Jadi teratur banget. Dan aku misalnya kayak ngurus waktu awal-awal ngurus rumah, alamat rumah dan sebagainya macamnya itu ke Shiakusho, dan itu cepat banget juga prosesnya. Jadi kalau di Indonesia kan kayak kita lama banget kan kayak nunggunya, dan itu juga bisa berjam-jam gitu. Tapi di sini cepat banget. Terus juga lingkungannya bersih dan rapi, itu fix no debat. Itu real, aku jadi kayak pertama kali nyampe di Jepang juga kayak gila ini bersih banget, rapi banget gitu. Aku kayak pengen banget ini Indonesia juga bisa kayak gini gitu guys. Dan setelah aku kulik lagi, ternyata emang masyarakatnya tuh emang rapi-rapi guys. Kayak mereka emang udah terdidik gitu loh untuk jadi orang-orang yang rapi dan bersih gitu loh guys. Jadi kayak emang mereka juga taat peraturan. Tapi emang di sisi lain kalau kita lihat di Indonesia emang gimana ya guys ya, mungkin karena masyarakat kita juga yang kurang aware ya sama kebersihan atau tentang menjaga lingkungan gitu. Makanya itu sangat disayangkan. Ayo jaga lingkungan gitu, jaga kebersihan gitu. Banyak banget ditempel-tempel, dan mereka udah dididik sejak kecil gitu. Jadi emang udah terbiasa untuk menjaga lingkungan. Terus juga kayak di sini udaranya bersih banget. Bahkan kayak aku juga video call kan sama teman aku gitu. Esther, kok lu mukanya kayak bersihan sih gitu. Ya emang karena di sini tuh nggak ada polusi guys. Bener-bener kayak udaranya enak banget untuk dihirup. Jadi kayak aku nyaman banget tinggal di Jepang ini. Kalau misalnya di Jakarta dulu, aduh bener-bener kayak misalnya pulang dari kemana-mana langsung kayak bersihin muka kan, dan debu di mana-mana gitu. Terus selanjutnya itu makanannya itu fresh dan nutrisinya itu balance banget. Jadi kayak kalau misalnya aku ngeliat teman Jepang aku gitu, mereka bikin bento itu kayak bekal makanan, itu kayak balance-nya itu dipikirin banget guys. Kayak ada warnanya itu juga sampai dipikirin banget juga, ada warna kuning, merah, sama hijau itu harus ada di dalam kotak bekalnya itu, karena untuk bikin kita fresh gitu matanya dan bikin kita nafsu makannya ada gitu katanya. Terus sedangkan bekal aku isinya kotak bekal aku kayak telur goreng doang pakai nasi, atau kayak ayam goreng doang pakai nasi. Itu nggak ada balance-nya gitu. Terus kayak pemandangannya juga indah banget ya di Jepang. Naik kereta 1 jam doang bisa ke pantai. Terus misalnya naik kereta juga bisa ke gunung. Untungnya daerah aku kan ini kan di daerah Kanagawa kan, dan ini juga ke Gunung Fuji itu lumayan deket juga, sekitar 1,5 jam gitu naik kereta bisa. Atau ke Hakone, banyak banget kayak season atau alam-alam yang bisa dinikmatin gitu loh guys. Terus juga di sini kayak 4 musim. Aku pribadi emang suka juga sih 4 musim kayak gini. Aku udah ngerasain semua musimnya. Musim semi, musim panas, musim hujan juga ada di sini, musim hujan, sama musim gugur, sama musim dingin. Dan yang paling aku suka musim semi, itu fix banget. Kayak sekarang ini kan lagi musim semi guys, dan setiap musim semi itu kayak penerimaan mahasiswa baru, penerimaan pekerja baru. Jadi kayak awal yang baru gitu bagi orang Jepang kalau musim semi. Jadi banyak orang Jepang yang kayak potong rambut. Ini aku juga baru potong rambut untuk menyambut musim semi ini gitu. Dan kalau musim panas, aduh
Gila, kayak aku ngebayangin ini abis musim semi langsung ke musim panas aja kayak aduh panas banget sumpah. Aku kayak keluar rumah aja kayak udah nggak ada tenaga lagi. Aduh, musim panas bener-bener parah sih. Aku kayaknya paling saite sih, itu paling aku kurang suka di musim panas itu. Kalau musim gugur masih cantik gitu lah, daunnya berubah warna, terus kayak pemandangannya indah jadinya kayak gitu, tapi suhunya juga sejuk gitu. Dan kalau musim dingin aduh, udara kering banget guys. Jadi kayak kulit itu bener-bener kayak kering banget, harus pakai moisturizer ekstra. Terus juga udara kering banget. Terus juga salju, kalau salju lucu sih, kayak imut gitu, kayak warnanya putih cantik gitu kan, tapi dingin guys. Dan kayak apa namanya, kalau misalnya udah numpuk banget itu nyusahin juga. Misalnya bawa motor kan licin gitu, aduh. Aku kalau misalnya ngeliat salju ya pas jalan-jalan aja pengennya gitu, jangan pas di deket rumah. Karena nyusahin, karena bawa motor susah kan, dan licin juga, bisa jadi es juga dia. Ternyata setelah aku udah tinggal di Jepang, aku baru tahu kalau aku itu kayak ada alergi sama udara dingin gitu guys. Kadang karena aku sering ingusan kan, kayak apa-apa aku pokoknya kalau udah keluar rumah langsung ingusan meler, dan harus kayak tisuan mulu. Aduh, kayak ya ampun, ini musim dingin bener-bener kayak keluar mulu ini. Dan kadang-kadang juga aku suka kayak keluar darah juga gitu dari hidung aku kalau misalnya musim dingin gitu, karena udaranya kan kering ya. Aku kadang kerasa sih di bagian sini kayak kayak apa ya, kayak nusuk gitu udaranya, karena udaranya kering kayak gitu ya. Cuma emang semua ada plus minusnya sih guys ya, tapi satu sisi emang cantik, satu sisi juga ada kurang enaknya juga gitu. Terus kalau untuk menurut aku ya, di Jepang ini juga banyak banget chance kita untuk jadi punya apa namanya, peluang untuk lebih maju gitu ya guys. Karena satu sisi kita punya pengalaman hidup juga, tinggal di negara orang, dan bisa ngerti juga atau ngelihat juga cara berpikir orang Jepang yang bikin kita naruhodo, kayak kita juga pengen juga maju juga jadi kayak orang Jepang kayak gitu, gak mau kalah dari orang Jepang gitu. Terus juga jadi kebiasaan baiknya Jepang juga bisa ke bawah gitu, misalnya teratur atau ngikutin peraturan. Jujur aku juga kalau di sini kayak malu gitu kalau misalnya aku nggak ngikutin peraturan. Misalnya aku bawa motor kan, dan lampu merah itu lagi subuh nggak ada orang, nggak ada motor sama sekali, juga harus tetap berhenti gitu guys walaupun lampu merah. Tapi kalau di sini bener-bener dipatuhin banget gitu. Dan aku juga pernah misalnya kan kayak sekali dua kali itu ada perasaan gejolak untuk mau melawan gitu kan, tapi jadi malu guys karena diliatin gitu sama yang lain kayak. Dan malu juga karena bisa-bisa dipikir kayak ini foreigner, ini gaikokujin, kayak mendokusai gitu, misalnya kayak dianggap ini orang asing kayak nyusahin atau gimana gitu kan. Nggak mau ya guys ya, apalagi aku juga kan membawa nama Indonesia juga kan gitu kayak. Terus kalau misalnya di Jepang juga misalnya ada buah kan, pohon tetangga berbuah, itu sama sekali nggak ada yang metik guys, nggak ada yang nyolong gitu. Dan ya ampun, ini bener-bener hal yang bagus banget gitu. Kalau misalnya di Indonesia mungkin udah dipanen sama tetangga, udah bawa karung mungkin orang kayak papa aku mungkin udah bawa karung, udah metikin satu-satu kayak gitu kan. Cuma di sini bener-bener apa namanya ya, emang bukan milik gue ya, gue nggak bisa ngambil gitu. Kayak misalnya waktu itu juga dompet aku 2 kali itu guys hilang, kayak ketinggalan, dan isinya bener-bener masih utuh, bener-bener masih ada isinya. Waktu itu kalau nggak salah yang pertama itu isinya sekitar 7.000 yen atau sekitar 700.000, dan yang kedua itu sekitar 1,5 mang atau sekitar 1,5 juta, dan isinya masih ada full lengkap sama kartu-kartu aku. Jadi kayak aduh, itu jadi jatuh di jalan dompet aku, dan dianterin guys sama orang yang nemu ke kantor polisi. Sumpah kalau misalnya di Indonesia mungkin udah hilang itu, bablas itu sama kartu-kartunya segala macem. Jadi kayaknya mungkin kalau aku pulang ke Indonesia bisa-bisa ada aja nih kebodohan yang terjadi, dan bisa-bisa aku shock lagi guys gitu kalau untuk sukanya. Oh ya, terus sukanya itu juga orang Jepang ada yang baik, ada juga yang ya kayak gitu. Nanti aku akan bahas di dukanya, jadi langsung aja kita bahas ke dukanya. Sekarang kita masuk ke dukanya ya guys. Kalau untuk dukanya, biaya hidup mahal ya, atarima ya.
kayak hal yang normal gitu, karena gajinya tinggi, biaya hidupnya juga makin tinggi gitu. Nah, yang mahal itu kayak buah, sayur, terus listrik itu aku sebulan listrik, gas, sama air itu sekitar 1 mangan atau sekitar 1 jutaan per bulan. Kalau di Indonesia berapa sih, kayak sekitar 3.000 ya, atau 300.000 mungkin ya. Emang mahal sih guys di sini. Dan kayak Yacin apartemen ini kayaknya sekitar 4 mang atau 5 mang gitu, atau sekitar 5 sampai 5 jutaan gitu. Dan di sini tuh pajaknya juga mahal guys. Pajak itu mahal, tapi karena aku masih ryugakse atau pelajar asing, jadi aku masih belum kena pajak guys. Paling kena pajak penghasilan doang, itu juga karena aku baito kan, ada pajak penghasilan juga. Dan hokengnya juga di sini mahal, tapi emang hokeng itu asuransi guys. Hokengnya emang mahal, tapi emang kita itu kalau misalnya ke rumah sakit atau nebus obat cuma bayar 30% doang. Dan itu real, nggak ada kayak embel-embel tiba-tiba biaya tambahan gitu. Jadi real gitu, apa yang kita bayar ya emang untuk kita gitu. Dan itu menurut aku hal yang bagus itu guys. Terus kayak makan di restoran juga mahal banget guys. Sekali makan bisa-bisa 1.500 atau sekitar 150.000 gitu. Coba kalau di Indonesia kayak beli soto ayam gitu 10.000, terus makan nasi padang 15.000. Aduh, aku kayak kangen banget sih sama Indonesia itu, pengen banyak makan makanan Indonesia bener-bener. Aduh, karena murah-murah, terus kayak bubur ayam 10.000, aku 10.000 beli apa nah di sini sumpah. Kalau di sini tuh beli minuman jihangki tuh kayak vending machine itu aja 150 yen atau sekitar 15.000 untuk satu botol doang gitu. Yang harga goceng itu nggak ada guys di sini, kayak nggak ada. Kalau makanan minimal di sini warteg itu Matsuya atau Sukiya itu sekitar 600 yen atau sekitar 60.000 sekali makan. Dan yang paling murah juga dianggap di sini itu McD di sini satu porsinya itu biasanya 800 yen atau 80.000 guys. Agak beda sih ya sama Indonesia harganya kayak gitu. Jadi emang harus harus mandi masak gitu loh guys. Aku emang nggak sering juga sih, kadang-kadang kalau lagi males makan di luar, beli bento gitu, kadang di Supa gitu. Kadang ngandelin ini juga sih, misalnya kalau jam malam ada diskon gitu guys, Hangaku atau harganya jadi diskon 50% kayak gitu. Biasalah, namanya juga anak kos kan, harus mencari yang murah. Terus juga di sini itu seperti yang sering diketahui orang ya guys, Jepang itu negaranya banyak banget bencananya. Di sini tuh sering banget gempa, bahkan katanya sehari itu bisa 3 sampai 4 kali gempa guys. Jujur sih aku yang mungkin yang gempa tipisnya nggak terlalu kerasa ya, cuma gempa gede yang pernah aku rasain ya puji Tuhannya belum ada sih sampai geter-geter atau gimana banget sampai hancur, itu enggak, puji Tuhannya. Cuma emang pasti ada. Dan di sini tuh emang harus kayak menyiapkan starter kit untuk kalau bencana gitu guys. Tapi aku belum nyiapin sih, kayak ada radio, terus ada kayak makanan-makanan yang yang instan gitu, terus air, penghangat segala macem, jas hujan itu aku masih belum nyiapin sih. Jadi tapi aku harus nyiapin karena kan kita nggak tahu ya guys kapan bencana itu terjadi kan. Jadi harus ada persiapan. Kalau di Indonesia kan, di Jakarta kayaknya nggak ada deh, paling banjir. Kayak gempa jarang nggak sih kalau misalnya di Indonesia? Ada di beberapa daerah itu sering, tapi kalau di Jakarta di tempat aku dulu jarang gitu. Jadi emang di sini emang negaranya cantik, cuma satu sisi kita nggak tahu kapan terjadi gempa di sini atau tsunami gitu. Emang serem sih. Kayak kemarin aku juga nonton kan, ada video gempa yang di tahun 2011 itu gempanya sampai berapa ribu orang meninggal itu karena ada tsunami-nya juga. Itu serem banget sumpah, kayak kacanya pecah, jalanan sampai retak-retak. Aduh, emang kita nggak tahu, makanya aku harus kayak hati-hati banget sih di sini, ngikutin pelatihan gempa dan segala macamnya gitu guys. Terus juga kesulitannya ya komunikasi ya guys, komunikasi sama orang Jepang pakai bahasa Jepang. Ya jujur kalau sekarang kemampuan bahasa Jepang aku mungkin untuk sehari-hari masih lumayan cukup bisa gitu. Cuma kalau untuk bahasa-bahasa formal, bahasa-bahasa kaku itu aku masih belum terlalu ngerti gitu guys. Dan kadang kita itu harus juga pakai bahasa
yang formal atau keigo sama orang yang atasan kita atau orang yang lebih tua, sedangkan sama teman pakai bahasa biasa. Jadi ada kesenjangan gitu loh guys. Kalau di Indonesia emang paling ngomongnya pakai saya gitu, anda, saya gitu-gitu doang kan. Kalau di sini beda guys, kayak ada beberapa tingkatan bahasa gitu loh guys. Terus juga tentang interaksi sama orang Jepang. Setelah setahun aku tinggal di Jepang, aku udah lumayan ketemu sama beberapa macam jenis orang Jepang. Ada orang Jepang yang baik, tapi satu sisi juga ada orang Jepang yang kayak kibishi. Kibishi itu kayak apa ya? Apa ya bahasa Indonesia? Kibishi itu kayak kolot kali ya. Kibishi itu kayak misalnya ada sesuatu nih harus kayak gitu banget gitu loh. Itu apa ya? Kibishi gitu pokoknya. Terus ada juga orang Jepang yang kebiasaannya mereka itu tatemae guys. Tatemae itu jadi kayak kita misalnya nih ketemu sama orang Jepang, dia kayak kelihatannya happy aja gitu, kayak normal aja ketemu sama kita, kayak jane gitu. Misalnya udah selesai pulang, terus kita tiba-tiba diblokir gitu guys. Kayak kita nggak tahu apa aslinya yang ada mereka pikirin gitu, apa yang ada di hati mereka itu kita nggak tahu guys. Kalau di Indonesia kan to the point ya, kebanyakan kan orang kayak ya kalau nggak suka ya udah gitu, kayak ngomong atau gimana kan. Kalau di sini nggak bisa guys. Bahkan kayak misalnya ngomong aja, misalnya hari ini aku lagi nggak di rumah, jangan datang ya, itu nggak boleh. Kalau misalnya orang Jepang itu kayak aduh hari kayaknya ini aku lagi kayaknya kayak kurang ini deh, kurang bisa atau gimana gitu, jadi dia nggak akan ngomong jangan datang ya. Itu enggak, itu kayak shitsurei atau kayak nggak sopan gitu loh guys bagi orang Jepang. Jadi kayak terlalu apa ya, menurut aku kadang terlalu muluk-muluk ya, atau terlalu muka dua lah ibaratnya. Kalau tatema itu muka dua, fix itu no debat. Jadi emang kalau kita mau tahu isi hati orang Jepang itu kita harus lihat dari tingkahnya dia, kayak dia gimana gitu, bukan dari omongan doang. Misalnya aku sering banget kayak ketemu sama orang Jepang baru kenal, Nihongo ga jouzu desu ne, Nihongo ga jouzu desu ne, kayak aku baru ngomong ohayo doang guys, ohayo gozaimasu, baru ngomong gitu doang udah dibilang bahasa Jepangnya jago ya, enggak, itu kayak cuma apa namanya, basa-basi mereka gitu loh. Mereka tuh kebanyakan hidupnya basa-basi, dan aku lumayan sukareta juga sih, capek juga aku sama interaksi sama orang Jepang ini, karena apa ya, kadang kita nggak ngerti juga apa yang ada mereka pikirin gitu. Sebagai orang asing juga aku kadang enakan di Indonesia ya, lebih hangat ya, apa namanya, orang-orangnya segala macem. Kalau di sini orang-orangnya apa ya, terlalu cuek juga gitu. Misalnya kayak aku waktu itu misalnya adalah kejadian misalnya lagi jatuh, sama sekali nggak ada yang peduliin gitu, nggak ada yang bantuin. Kalau di Indonesia kan kayak kenapa mbak, pasti orang langsung kayak muter balik, kayak langsung nanyain kenapa mbak, mau dibantuin nggak atau gimana. Itu pasti ada kalau di Indonesia. Makanya satu sisi emang Indonesia ramah-ramah orang-orangnya dan saling peduli. Itu aku yang kayak ngerasa kangen sama Indonesia gitu guys. Sedangkan di sini negara yang udaranya dingin dan sifat orangnya juga dingin, itu adalah Jepang. Ya cuma emang ada plus minusnya gitu ya. Satu sisi juga relate juga sama poin berikutnya, yaitu karena kita tinggal sendirian dan ngerasa kesepian guys. Itu bukan beberapa kali, emang hampir setiap hari gitu aku ngerasa kesepian, kayak pulang sendiri, berangkat sendiri, kayak gitu loh guys. Emang ketemu sih sama teman-teman kadang, cuma kan masing-masing ada kesibukan masing-masing, dan aku juga nggak mau ngeganggu kesibukan teman-teman aku juga. Dan itu juga sih yang apa, perubahan juga yang terjadi sama aku, kalau aku itu nggak mau ngerepotin orang. Itu adalah sifat orang Jepang yang udah kayak mulai tertanam gitu sama diri aku. Misalnya aku lagi kesusahan, aku kayak nggak mau kepikiran untuk minta tolong ke orang lain, karena takut mereka jadi keribetan gara-gara aku, kayak mewaku itu. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi kayak itu sifat orang Jepang juga yang udah mulai kayak rasa nggak enaknya tuh ada gitu guys. Kayak misalnya aku waktu itu kan aku kecelakaan ya guys, apa namanya, dibawa ambulans sama polisi segala macam, ada diurusin gitu kan sama tencho aku atau kepala toko aku. Dan itu aku berkali-kali pas aku bangun ngomong mewaku kakete gomenasai, mewaku kakete gomenasai, aku ngomong gitu berkali-kali. Artinya itu kayak maaf ya saya merepotkan, padahal aku itu lagi boro-boro atau lagi babak belur kayak gitu kan. Cuma aku kayak ngerasa aduh aku ngerepotin orang lain banget ya, kayak padahal mereka lagi sibuk juga, ngapain sih aku ngerepotin orang lain gitu loh. Itulah perasaan-perasaan kayak gitu yang udah mulai tertimbul gitu loh guys dalam diri aku. Mungkin kalau di Indonesia kayak aku nggak pernah ngerasain kayak gitu, kayak karena di Indonesia kayak ya
atarimaya desu, kayak hal yang biasa gitu untuk saling tolong menolong. Cuma kalau di Jepang aku ngerasa kayak orang lagi sibuk gitu, aku repotin jadinya gitu guys. Itu hal yang jadi tertanam juga di dalam aku. Tapi ya emang satu sisi ya mau gimana lagi, kan kita emang harus bisa berdiri di kaki kita sendiri gitu loh guys. Dan pas lagi kayak aku libur juga, aku kayak ngechat Tenjo aku kayak, maaf ya Tenjo, saya jadinya nggak bisa kerja gitu, padahal kakak kelas juga pada mau lulus, saya jadinya ngerepotin. Aku kayak ngomong kayak gitu terus ke Tenjo aku ya gitu guys. Emang mereka tuh sangat menjaga privasinya banget guys, kayak menjaga dinding yang tinggi banget. Kayaknya aku belum pernah sih punya teman deket banget orang Jepang itu, aku nggak ada sih. Cuma sekedar hi atau hello gitu. Aku berharap sih suatu saat nanti punya teman orang Jepang yang emang deket gitu. Cuma sekarang masih belum ketemu. Itu guys. Sekian video kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan menurut kalian guys, gimana sih video aku misalnya lebih bagusan vlog atau bagusan cerita-cerita? Kayaknya sih kalau menurut aku kalian mungkin lebih berminat kalau aku ngomong-ngomong kayak gini ya guys, karena aku juga suka ngomong-ngomong, ngoceh-ngoceh, dan bisa sharing-sharing juga. Jadi kalau misalnya kalian ada topik yang ingin dibahas gitu sama aku, bisa komen di kolom komentar ya guys, nanti aku akan coba bahas. See you on my next video. Bye bye.